Jadi refreshing juga ya setelah beberapa. Benar, refreshing, healing dari semua masalah yang ada. Tapi sebenarnya ini aja saya sudah senang banget sih, dari hasil putusan sidang 2 kali dan ditambah dengan dapat penghargaan aja itu sudah healing yang luar biasa banget sih. Sehingga akhirnya ya saya bilang dengan pengacara saya juga, untuk apa sih kita gugat lagi? Kayak misalnya Mbak KP, kita mau gugat lagi juga untuk apa? Saya pikir masyarakat juga tidak teredukasi dengan baik dengan gugatan-gugatan seperti ini punya ya. Kecuali mbaknya gugat saya lagi. Ya mau nggak mau kan saya harus melindungi diri saya. Mau nggak mau ya saya bisa melaporkan balik. Ya saya rencananya tidak akan melaporkan gugatan atau banding dengan si abang mantan. Tapi kalau dianya banding ya saya siap terima. Tapi pikir-pikirlah bang, saya sudah 3-0 bang. Jangan sampai jadi 4-0 bang, malu bang. Tapi dok, setidaknya ketika gugat balik atau strike back ini kan artinya membersihkan nama yang selama ini orang akan berpikiran bahwa Dr. Richard itu seperti ini gitu, ada hal negatif. Artinya membersihkan ketika gugat balik. Saya pikir cukup ya, dari hasil persidangan aja itu sudah cukup dan terang benderang sih sebenarnya. Dari hasil persidangan tiga-tiganya itu terang benderang banget. Ya, satu dari KP ya, menyatakan ini bukan hanya saya tidak bersalah, status tersangka saya pun tidak sah dua-duanya. Handphone saya itu tidak sah penyitaannya. Artinya apa? Bukan hanya tidak bersalah, bahkan tidak layak untuk dimasukkan ke unsur pidana. Bayangkan ini ya, jauh dari kata bersalah, layak dilaporkan aja enggak. Itu yang ketiga nih, yang si abang nih, ya, menimbangnya ini saya baca nih. Satu, si abang dikasih kerjaan kagak kerja, tapi minta bayaran full. Si abang menjelek-jelekkan saya, menjelek-jelekkan klinik saya, tapi minta dibayar terus. Ini kan pertimbangan hakim kan sangat menentukan banget, kan dilampirin semua pertimbangannya untuk mendapatkan hasil kesimpulan. Jadi saya pikir ini sudah cukup sih, kita kasih tahu ke masyarakat aja. Saya nggak perlu membalas sih, saya pikir. Kalau saya membalas bahwa mungkin lebih ke ego aja semua seperti ini. Bang, apa sih bang yang membuat dokter menang 3-0 ini kan? Ya selain dokter itu benar gitu kan pasti menang karena benar kan. Tapi ada juga karena ada backingan atau gimana? Oh nggak ada saya kalau backingan. Saya yang paling jauh dari backingan. Ya kalau backingan saya jauh. Apa alasan saya menang? Yang pertama karena saya benar. Ya, itu yang paling kuat sekali ya. Yang kedua, karena saya punya pengacara yang bagus, yang belain saya, bagus banget ya. Yang ketiga, saya pikir masyarakat Indonesia juga bisa mendukung ya. Dukung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Cukup sih kalau masyarakat aja dukung, hakim aja bisa lihat kok yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya juga nggak ada yang saya tutupin semuanya. Saya nggak pernah setting apa-apa semuanya. Dan saya hampir di semua permasalahan hukum saya semuanya terlibat. Jadi saya bisa melihat dengan jernih bahwa ini kita pasti menang. Di kasus KP waktu di meeting saya masih ingat banget saya ngomong, ini 99% kita pasti menang. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya koneksi apa-apa. Menurut saya kalau sama-sama tidak punya koneksi, dari awal kasus dengan KP ini tidak akan bisa naik. Tidak mungkin bisa naik. Bayangin, status tersangka saya tidak sah. Tapi 2 tahun saya disiksa dan 2 tahun saya ditangkap. Aneh kan? Tidak sah loh. Nah, artinya kan nggak pantas untuk naik. Bilang dia menang, keterlaluan, kelewatan. Kayak gimana ceritanya dia minta 10 tahun bayaran di depan, disuruh kerja kagak kerja, terus tiba-tiba dia menang. Terus mana dia maki-maki saya di pengadilan lagi, tidak menghargai pengadilan. Belum lagi dia marah-marah pengadilan, dia mendorong pengacara saya di pengadilan. Ya kalau misalnya dia menang, masalah. Nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.